Hai, pada kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang super spesial. Kita bakal ngomongin satu monitor yang paling ditunggu-tunggu pada tahun 2020 ini. Dan itu adalah Samsung Odyssey. Gak ada yang bisa dibicarain lagi selain kita unboxing langsung. Let's go. Nice. Kalau gue seneng banget dapat monitor ini, gue gak sabar untuk buka. Jadi, ayo kita langsung buka dulu. Let's go. Tada. Oke. Jadi di situ ada tulisan installation guide ya, dan itu barang-barangnya. Gue bakal buka semuanya dulu. Kayaknya banyak banget sih yang bakal dibuka. Ini gue buka atas dulu, gue pengen lihat monitornya dulu sih ya. Kita lihat monitornya dulu yuk. Jadi installation guide ya. Kayaknya sih simple-simple aja nggak sih ya nggak? Iya pokoknya pasang ini ke situ, ini bla 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 bla. Ya bisa deh pokoknya. Udah nggak usah lihat installation guide, bisa pasang sendiri. Yuk coba yuk. Wow, lu bisa lihat tanpa gue buka aja kelihatan banget lengkungannya ini luar biasa. Gue harus angkat ini dulu, gue butuh 2 tangan, kalau nggak serem banget. Yuk kita buka. Oh my god, gila. Keren banget sih. Satu hal yang paling pengen gue tunjukin adalah lo harus lihat betapa curve-nya monitor ini. Gue harus turun ke bawah untuk lihat curve-nya. Curve-nya parah banget. Dia super curve di tengah, tapi di kanan dia abis itu nggak terlalu curve banget. Tapi ini gila. Gue gak pernah nyangka gue bakal beli monitor curve karena gue sendiri punya rasa skeptis banget sama monitor curve gitu loh. Tapi ini gila sih. Curve banget gitu loh. So ya, jadi kita ngomongin I/O-nya dulu, input output. Jadi dia ada power, dia ada USB hub. Ini adalah USB yang kita colok ke komputer. Jadi kalau misalnya ini dicolok komputer, ini baru bisa jalan. Dia ada 2 display port dan 1 HDMI. HDMI-nya harusnya HDMI 2.0, DisplayPort-nya 1.4 gitu. Dan ini adalah headphone. Gue nggak tahu ini punya built-in speaker apa enggak, tapi gue nggak yakin punya speaker. Tanpa ngomong lama-lama, kita rakit dulu. Let's go. Dan itu dia. Gila, barangnya gede banget. Gue gak nyangka bakal segede ini barangnya. Dan lu bisa lihat lengkungannya tuh super banget loh. Lengkungannya bisa kayak begitu, lihat tuh. Gila sih. Di situ lo bisa tulisan dia Nvidia G-Sync compatible. Setahu gue di bawah sini itu ini RGB. Di sini juga ada. Jadi setahu gue sih ini 2 RGB sih. Dan ini kita bakal peel. So ya, kita peel dulu. Yuk. Lepas, tangan gue basah. There you go. Ini susah banget ya sini. Yeah, nice. Nah, untuk kabel yang mereka sediain adalah power brick. Ini power cord-nya juga. Terus dia juga nyediain, nah ini adalah USB hub-nya itu loh. Jadi lu sambung ini ke komputer dan monitor ini langsung bisa jadi USB hub untuk dua barang. 3.1 juga deh, jadi nice. Terus kabelnya mereka sediain adalah bukan HDMI tapi DisplayPort. Kenapa mereka kasihnya DisplayPort bukan HDMI? Meskipun mereka juga punya input HDMI di sini. Jadi, kalau misalnya lu pada mau menikmatin monitor ini secara lengkap yaitu 240 Hz, lu harus pakai DisplayPort, nggak bisa pakai HDMI. Jadi gitu. So, jadi gue udah pakai monitor sekitar 3-4 harian dan ini pendapat gue. Let's go. Jadi Samsung mengeluarkan lineup baru yaitu Odyssey. Jadi dia punya G7 dan juga G9. Untuk G7 dia punya untuk 27 inci dan 32 inci. Selain itu juga ada G9 yang super ultra wide luar biasa banget, dia 49 inci.
beberapa hal yang sama adalah mereka memiliki kurvatur sebesar 1000 R. Jadi artinya itu radius dari lengkungan monitor itu mencapai 1000 cm. Kalau misalkan monitor-monitor lain biasanya mereka menggunakan 1800 R. Berarti 1800 cm. Jadi ini memiliki lengkungan yang lebih tajam. Dan hal yang dimiliki semua Odyssey lineup ini adalah mereka memiliki 240 Hz refresh rate, dan mereka juga punya support untuk FreeSync Premium Pro dan juga G-Sync compatible. Jadi buat AMD ada, buat Nvidia juga ada. Tapi kita bakal ngomongin hal ini secara lebih mendalam nanti di akhir video. Dan jangan lupa kalau misalnya lu pada mau pakai 240 Hz nya secara maksimal, lu harus pakai DisplayPort, nggak boleh pakai HDMI. Karena bandwidth-nya jauh lebih besar untuk DisplayPort 1.4 dan HDMI cuma pakai 2.0, dia nggak bisa pakai bandwidth sebesar itu, dan mereka cuma sanggup sampai 120 Hz doang kalau nggak salah. Jadi jangan lupa itu ya. Tapi gaming monitor yang 240 Hz itu udah banyak, dan monitor 240 Hz itu nggak semahal ini. Jadi apa spesial monitor ini yang katanya ngikutin lengkungan bola mata kita, yaitu sebesar 1000 R. Jadi Samsung Odyssey G7 ini memiliki sertifikasi VISA Display HDR 600. Karena biasanya monitor dengan price range seharga ini, biasanya mereka cuma VISA Display 400 doang. Jadi lo bisa expect kalau misalnya high dynamic range dalam monitor ini jauh lebih dalam antara kontras terang dan gelapnya. Itu jadi salah satu alasan kenapa gue pilih monitor ini gitu loh. Salah satu alasan kenapa mereka bisa mendapatkan sertifikasi VISA Display 600 adalah karena satu, mereka memiliki peak brightness sebesar 600 nit. Dan jangan lupa kalau misalnya lo mau pakai HDR kontennya, lo harus ingat untuk naikin brightness-nya sampai 100. Jangan kecil, karena brightness 100 itu sangat dibutuhkan untuk lo bisa menikmati konten HDR secara penuh. Yang kedua adalah layar Samsung ini menggunakan QLED, berarti monitornya menggunakan quantum dot. Kegunaan quantum dot display ini adalah untuk mereka mereproduksi warna dengan sangat akurat gitu loh. Dan yang terakhir adalah local dimming support. Jadi untuk HDR biar bagus, mereka butuh keterangan monitor yang sangat terang, dan juga mereka butuh local dimming. Kegunaan local dimming itu sendiri adalah untuk supaya bisa menunjukkan perbedaan antara terang dan gelap yang lebih besar gitu loh. Kalau misalnya ada pixel yang terang itu, supaya di sekitarnya itu bisa tetap gelap. Itu kegunaan dari local dimming itu. Jadi kalau kalian punya PS4 Pro, Xbox One X, atau nanti ke depannya pada akhir tahun kalian mau beli PS5 atau Xbox Series X atau dua-duanya, nice. Jadi Odyssey G7 ini memiliki resolusi sebesar 2560x1440 atau 1440p lebih jelasnya gitu loh. Jadi monitor ini jelas bagus buat gaming. Kedua, jelas bagus juga buat content consumption, kalau mau nonton film HDR, main game HDR, main game high refresh rate, semua bisa. Tapi apa Samsung Odyssey G7 ini bagus buat content creation? Samsung Odyssey G7 ini juga cocok untuk content creation. Kenapa? Karena monitor ini memiliki reproduksi warna yang sangat akurat sebesar 95% color gamut DCI-P3, jadi bagus banget. Dan juga mereka memiliki 125% coverage untuk sRGB. Jadi buat lu kerjain Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, atau apapun itu yang berhubungan dengan akurasi warna, monitor ini sanggup untuk menciptakan warna yang akurat. Abis itu kita ngomongin on-screen display-nya. On-screen display ini menggunakan nipple control, bass control. Di dalam on-screen display itu banyak banget yang bisa diatur, seperti game setting, refresh rate, adaptive sync untuk FreeSync dan G-Sync untuk dimatiin dinyalain. Dan kalau misalnya lo matiin adaptive sync-nya, lo bisa atur response time-nya, input lag-nya, color profile-nya. Banyak banget yang bisa diatur. Oh ya, monitor ini juga bisa nyalain on-screen crosshair, dan kalau misalnya lo nyalain itu, shame on you. Dan terakhir adalah lo bisa atur RGB. Ya, monitor ini juga disupport RGB untuk di depan dan di belakang, dan juga memiliki beberapa lighting mode yang bisa lo pilih. Lalu kita bicara tentang overall build-nya. Monitor ini memiliki stand yang sangat kokoh dan juga memiliki built-in headphone stand. Cuma pertanyaannya adalah, gue nggak tahu orang mana yang pasang headphone stand itu di belakang monitor mereka gitu loh. Jadi gue nggak tahu ini berguna apa enggak. Secara gue pribadi nggak guna, tapi kalau misalnya ada fiturnya, kenapa enggak gitu. Dan hal yang paling gue suka adalah cable management mereka sangat rapi. Jadi itu spesifikasinya. Sekarang user review gue. Gue secara pribadi suka banget pakai monitor ini. Gerakan di monitornya sangat lembut karena dia 240 Hz. Buat lo main game-game esports ini sangat cocok banget, seperti CS, Overwatch, Rainbow Six Siege, Valorant. Apapun itu yang bisa menghasilkan frame rate sekitar di atas 200 itu cocok banget menggunakan monitor ini. Karena jelas banget untuk game AAA atau game single player yang membutuhkan grafik luar biasa banget, itu lo nggak mungkin bisa sentuh sekitar 240 Hz gitu loh. Meskipun lo pakai graphic card yang terkuat yang lo milikin gitu loh. Tapi itu nggak masalah. Pada saat kita nggak menggunakan frame rate super gila itu, kita juga menggunakan HDR-nya. Jadi banyak banget konten-konten HDR seperti game-game, terutama banyak banget game HDR yang udah ada sekarang. Seperti Call of Duty Modern Warfare, Doom Eternal, mereka menggunakan HDR. Tapi untuk AAA games,
lu nggak perlu membutuhkan frame rate sebesar 200 itu untuk bisa menikmati games dengan bagus gitu loh. Karena monitor ini juga punya adaptive sync, variable refresh rate. Meskipun FPS game lu itu nggak gede-gede banget, dengan adanya G-Sync dan juga FreeSync, game yang lu mainin bakal tetap terlihat lembut dan bener-bener lu nggak bakal sadar kalau misal lu main FPS nggak sampai 240 Hz pada AAA games. Jadi itu kegunaannya adaptive sync. Tapi kita bakal ngomongin lebih dalam lagi. Ditambah lagi mereka support sampai HDR 600 gitu loh. Jadi monitor ini secara statistik di atasnya monitor-monitor gaming di price range mereka gitu. Karena monitor-monitor yang lain seperti contoh punyanya Asus, punyanya Gigabyte, mereka cuman support sampai VESA display HDR 400 gitu loh. Terlepas dari semua itu, semuanya terlihat sangat sempurna. Dan sebenarnya monitor ini seharusnya sempurna. Tapi enggak. Kenapa? Satu permasalahan yang gua benar-benar sadar pada saat gua pakai ini adalah flickering pada saat kita menggunakan adaptive sync. Jadi arti dari flickering itu artinya adalah gampang kedap-kedip di monitor itu loh. Jadi pada saat lu main, lu bisa sadar kalau misalnya monitor lu tuh kayak biarpet sendiri, kedap-kedip. Dan permasalahan ini hanya muncul pada saat kita menggunakan adaptive sync, baik itu G-Sync dan juga FreeSync. Pada saat kita matiin adaptive sync-nya, flickeringnya hilang. Awalnya gue kira monitor ini defektif kah? Apa gue harus klaim garansi dan gue tukar monitornya? Ternyata enggak. Dan di website Amerikanya G7, banyak banget user review yang mengatakan flickering isunya itu parah banget di mereka. Pertanyaannya adalah, apakah flickering ini hal yang normal dan hal yang harus kita terima gitu loh? Setelah gue meresearch lebih dalam, ada dua hal menarik yang gue temukan. Pertama, di PDF manual yang bisa kita temukan di websitenya, Samsung jelas-jelas juga mengatakan bahwa pada saat kita menyalakan adaptive sync, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah bahwa kita akan merasakan intermittent flickering. Berarti kedap-kedip yang hanya sekejap saja. Jadi hal yang menarik adalah Samsung udah sadar kalau misalnya monitor ini kemungkinan besar bakal flickering pada saat kita pakai adaptive sync gitu loh. Dan hal kedua yang gue temukan adalah gue menemukan artikel yang sangat bagus dari displayninja.com yang menjelaskan tentang FreeSync brightness flickering. Dan ini kemungkinan besar adalah hal yang menyebabkan Samsung Odyssey G7 ini mengalami flickering pada saat kita pakai adaptive sync. Hal menarik yang gue temukan di artikel ini adalah paragraf ketiga jelas-jelas banget dikatakan kalau misalkan flickering ini paling besar kemungkinannya terjadi di VA panel yang diproduksi oleh Samsung. Dan monitor ini udah VA panel dan dia ini barangnya Samsung juga gitu loh. Jadi itu semakin menjelaskan kenapa flickering issue itu bisa muncul. Jadi kalau misalnya lu ngerasa bermasalah adaptive sync-nya, kalau menurut gue sih ya udah dimatiin aja. Kalau misalnya adaptive sync-nya dimatiin langsung hilang kok gitu. Dan gue bakal taruh artikel ini di description, jadi kalau misalnya lu penasaran lu bisa baca langsung sendiri. Jadi yang gue rasain adalah kalau misalkan lu lagi main pakai adaptive sync, nggak ada flickering, experience-nya tuh bagus banget. Tapi waktu flickering itu terjadi, experience-nya tuh parah banget gitu loh. Nah, setelah kita udah tahu permasalahannya kenapa, harusnya kita udah at least udah terima lah ya. Kalau misalnya, monitor ini mungkin bakal ngerasain flickering gitu loh. Soalnya kita tahu itu dikarenakan oleh adaptive sync gitu loh. Tapi permasalahannya adalah di spesifikasi website Samsung G7 ini dan juga G9 jelas ya, mereka mengatakan kalau misalkan flicker free. Yes. Mereka secara gamblang mengatakan monitor ini flicker free. Yes. Dan menurut gue itu yang ngebuat gue kecewa gitu loh. Mungkin pada saat Samsung bakal keluarin firmware update, atau mungkin Nvidia sama AMD bakal munculin driver update buat masing-masing, mungkin permasalahannya bisa hilang. Tapi untuk sekarang kalau misalnya lu ketemu flickering, ya udah, itu permasalahan ya memang. Itu yang menyebabkan monitor ini nggak sempurna di mata gue, terlepas dari spesifikasinya yang wow gitu loh. Jadi dengan harga sebesar 12 juta itu, apakah monitor ini worth it apa enggak? Tergantung. Kalau misal lu main game yang memerlukan high refresh rate seperti esports, CSGO, Valorant segala macam, bagus. Dan juga lu suka consume konten HDR di komputer bukan di TV, itu juga sangat bagus. Dan kalau misal lu juga ada, selain lu main game, lu juga ada kerjaan lain seperti productivity untuk ngedit video, ngedit film, ngedit foto, ini juga sangat bagus gitu loh. Tapi kalau misalkan lu nggak membutuhkan semuanya itu, banyak banget monitor lain dengan spesifikasi yang sama, 240 Hz atau good color reproduction gitu loh, dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga 12 juta ini gitu loh. Tapi kalau semua itu yang lu butuhkan, mungkin monitor ini adalah monitor yang paling tepat buat lu, terlepas dari masalah flickeringnya.
So that's it. Itu review gue. Kalau misalnya lu suka, leave a like. Kalau misalnya lu gak suka, bisa dislike. Kalau misalnya belum subscribe, bisa subscribe. Unsubscribe. Lu punya komentar, lu punya pertanyaan, taruh di komen. Gue bakal jawab sebisa gue. Dan I'm gonna see you guys on the next video. Cheers.